Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sahabat insani, hari ini Selasa 16 November tahun 2021, kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 1-10, kisah tentang Sakeus. Dari Injil kita akan mendengarkan teksnya seperti ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus ada di kota Yeriko dan berjumpa dengan Sakeus, serta berkunjung ke rumahnya adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dalam kitab suci. Kisah ini berkali-kali kita dengarkan dan kita menimba banyak inspirasi dari sana. Kita melihat sosok Sakeus yang berbadan pendek, menunjukkan keterbatasan secara fisik, tetapi dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dia mencari cara, termasuk harus memanjat pohon ara supaya dia melihat Yesus yang lewat. Secara sosial dia juga memiliki keterbatasan, karena menurut orang dia adalah orang berdosa, pemungut cukai, yang dalam prakteknya melakukan banyak tindakan manipulatif dan ketidakadilan. Tetapi cap itu tidak menghalangi dia untuk membuka pintu kepada Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Dan Yesus pun datang bahkan mengatakan, "Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Dan dia pun memberkati rumah itu dengan mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini." Perjumpaan dengan Yesus mengantar Sakeus mengalami perubahan total dan radikal dalam hidup ini. Dia mendedikasikan apa yang dimiliki untuk orang-orang miskin, dan bahkan berjanji kalaupun dia pernah menipu orang, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Suatu pembalikan hidup yang radikal, yang sejalan dengan jalan hidup Yesus, yaitu jalan cinta kasih dan jalan kebenaran. Teks Sakeus ini biasa juga dipakai ketika orang mengadakan pemberkatan rumah dengan merujuk kisah bahwa Yesus masuk ke rumah Sakeus dan menyatakan keselamatan atas rumah itu. Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi atau saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian dari Injil hari ini, khususnya dalam ayat 9 dengan kata-kata, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini." Kata "hari ini" merupakan salah satu ungkapan yang khas dalam Injil Lukas.
Di awal, ketika Yesus lahir di Bethlehem, malaikat datang kepada para gembala di padang gurun, di padang gembala, dan mengatakan kata-kata ini, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagimu di kota Bethlehem." Dan pada kesempatan tadi kita mendengar Yesus pun mengatakan kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini." Dan di bagian akhir Injil Lukas, kita menemukan nas ketika Yesus disalibkan dan salah satu dari dua orang yang disalibkan bersama dia mohon pengampunan dan meminta supaya Yesus menyelamatkannya. Yesus pun mengatakan ungkapan ini, "Hari ini engkau berada bersama aku dalam Firdaus." Maka ungkapan hari ini merupakan sangat khas dalam Injil Lukas. Apa yang mau dikatakan dengan ungkapan hari ini? Kiranya yang mau dikatakan adalah keselamatan terjadi saat ini dalam perjumpaan personal dengan Yesus. Memang keselamatan yang paripurna akan terjadi pada akhir zaman, tetapi kita orang beriman mengimani Yesus, mengundang dia datang dalam hati kita masing-masing, dalam kehidupan kita, kita menegaskan bahwa pada hari ini atau pada saat itu keselamatan dinyatakan bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita pun dipanggil dari segala keterbatasan kita, dari segala kekurangan kemanusiaan kita, untuk seperti figur Sakeus, mengalami keterbatasan manusiawi dan sosial, supaya berpaling kepada Yesus, dan Yesus pun menjumpainya dan mengatakan, "Keselamatan terjadi padamu pada hari ini." Oleh karena itu, mari kita mensyukuri hari ini. Kita bersyukur bahwa kita berjalan bersama Yesus dalam kehidupan ini, sumber keselamatan kita, sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Aidan Putra Sidik. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.